Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlasun Rosyid atau Gusun dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, kula Fajar badhe nderek tanglet salah setunggalipun ayat ingkang sering kawula mireng saking panjenengan Al-Kahfi 100 doso Yai. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Napa angsal memaknai ayat ini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kemanapun yang kita tuju, niku niate metu'i Allah dengan wasilah sifat-sifate Allah. Nek date Allah niku nggih pangapunten dereng sanggupe saged niki niatnya menemui Allah pada sisi sifatnya, sehingga niatan yang ingin bertemu dengan Allah niki ndadosaken estu gampange falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Mekaten mawon Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir atau ayat 110 terkait orang-orang yang ingin bertemu Tuhannya, apakah boleh dengan wasilah sifat-sifat Allah itu kita lakukan di dalam bentuk af'al apapun? Jawabannya boleh. Bahkan ini lebih luas. Tidak harus kita itu bertemu terhadap Allah di dalam ibadah mahdoh saja, ibadah murni saja. Contohnya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran. Tidak hanya di situ. Sebab Allah dawuh dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini Allah tidak mengecualikan terhadap af'al pekerjaan apapun, tidak. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kamu sekalian kecuali hanya untuk menyembah pada Allah. Berarti artinya bagaimana ibadah murni atau tidak murni itu betul-betul ternilai di mata Allah sebagai menyembah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini akan bisa terjadi manakala jenengan kali kula betul-betul ruhaniyah hati kita itu khudur datang Allah, sehingga beliau-beliau ini tidak hanya mengkhususkan bertemu Allah itu di saat sholat saja, enggak, di saat duduk saja, enggak. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 191 ini lebih luas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman, keadaan berdiri. Apakah berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri apapun. Wa qu'udan, duduk dalam hal apapun. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Ini semuanya sebetulnya Allah mempunyai maksud supaya jenengan waktu demi waktu itu longgar, selalu bertemu Allah. Bapak Ibu,
untuk mencapai target bertemu Allah otomatis tidak bisa dipisahkan dengan sistem dzikir niki. Kita berwasilah lewat sifat-sifatnya itu sebagai proses kita Pak. Memang ibaratnya kita bisa pingin naik sampai ke loteng, kita harus naik tangga. Istilah tangga niki adalah wasilah ya, boleh harus niki. Tapi nanti kalau sudah sampai di loteng, maka jenengan pasti meniadakan wasilah. Artinya wasilah itu buat panjenengan ketika sudah sampai pada Allah ini sudah nggak berlaku bagi jenengan. Tapi nek turun maneh nanti berlaku. Artinya zona di titik manakah jenengan kali kula diwajibkan untuk berwasilah, dan di titik manakah hati jenengan itu sudah tidak berwasilah. Dan ini proses Pak memangnya. Jadi boleh dan sangat diperbolehkan kita dalam aktivitas apapun itu memakai wasilah itu dalam rangka bertemu Allah. Sebab Allah sudah katakan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Ibadah di sini adalah maksudnya adalah ibadah yang makbulah, yang diterima. Persyaratan untuk ibadah yang diterima adalah sing ibadah iki, sing madhep iku kudu ketemu sing didep. Ini wajah tuwazia, itulah teladan baginda Nabiullah Ibrahim terhadap kita, dikasih contoh, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah. Lah inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara wajah Allah, nggak bisa akal itu untuk memikir, mboten angsa. Wajah Allah berarti harus ruhaniyah, lewat rasa ini baru nanti akan sambung. Sebab Gusti Allah laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu, jados kulon jawab dari Bapak tadi, boleh, bahkan memang menurut kami disarankan, janganlah kau bertemu Allah ketika saat di dalam sholat saja, jangan. Bahkan aktivitas kita lebih banyak di luar sholat. Kalau terhadap Kanjeng Nabi niku ning Quran iku tentang masalah dzikir untuk bertemu Allah, Nabi Muhammad iku bukrata wa asila, siang maupun malam. Fasabbihuhu bukrata wa asila, pensucian diri dari kotoran-kotoran hati lakukanlah baik siang maupun malam. Sebab kita manusia Pak, suatu saat hati ini kadang-kadang kedorong ambek nafsu, berarti hati kita kotor. Fasabbihuhu, sucikan, artinya kembalilah, ingat kepada Allah, baru di situ nanti Allah sucikan. Begitulah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderet anglet Gus, niki ten Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Napa niki maksudnya
Dados pundi niki nyuwun Ahli kitab itu. Nggih, ahli kitab, yang orang ahli kitab nih. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk wahyu Allah, sepahit apapun akan kusampaikan dan ku terangkan. Urusan diterima atau enggak diterima seluruh umat itu bukan urusan saya. Ini tinggal kami mengambil tafsir mana, muhakamahkah, mutasabihakah, syariatkah, hakikatkah. Kalau kafaru musyrikun itu maklum, gitu, maklum. Ahli kitab ini yang bagaimana? Kalau bahasa kacamata syariah, orang-orang yang ahli kitab yang dimaksud pinter dalam hal kitab, sing kitab iku maksudnya di luar Al-Quran, apa? Taurat, Jabur, Injil. Yang kitab ini, mohon maaf ya, ini pandangan syariat. Ahlinya di sini, tapi keabsahan, keaslian kitab ini sudah dirubah. Itu disebut ahli kitab diturut kacamata syariat. Dia mengartikan apa yang di dalam beberapa kitab ini tidak sesuai aslinya wahyu Allah, tidak sesuai. Sehingga mengapa kitab suci di dalam umat manusia itu diturunkan Allah sampai 4 kali. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, terakhir Al-Quran. Apakah tidak sempurna wahyu Allah di Zabur kok muncul Taurat? Apakah tidak sempurna Taurat kok muncul Injil? Urusan ganti-ganti umat. Mengapa yang namanya kitab itu kok ya juga kan ganti? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pahit Pak, tapi tetap saya sampaikan berdasarkan tujuan mengapa Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sesudahnya apa sebenarnya? Yang sebelumnya, bukan perkaranya yang sebelumnya itu belum sempurna, cuman oleh tangan-tangan yang hatinya berkepentingan nafsulah, akhirnya kitab ini diubah-ubah. Terima gak terima, monggo. Saya katakan dengan apa adanya. Udah. Sekarang saya bicara kacamata hakikat. Siapa sih ahli kitab ini? Orang yang alim dalam pandangan ilmu syariah, tapi tidak mengerti pandangan ilmu tauhid. Mohon maaf nih, mohon maaf, sepahit apapun harus saya katakan. Sekali lagi, secara pandangan hakikat kacamata aslinya adalah ahli kitab itu adalah golongan-golongan kita yang alim tentang ilmu agama, tapi sebatas syariah, tetapi ruhaniyahnya tidak mengerti tentang ilmu hakikiyah untuk menuju makrifat Allah. Sebab di dalam kesempurnaan Islam itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Contoh saya kok dikatakan saya itu termasuk golongan orang-orang di situ tadi surat Bayyinah, musyrik, kafir, ngeten Pak. Pandangan hakikat baru bisa ketemu. Umpama saya ini dikatakan wong ahli kitab karena bisa maca Quran. Dikatakan ahli kitab
bisa mengerti isi-isine Quran. Wis contoh saya saja, contoh. Terus di dalam hati saya itu merasa saya makhluk lah yang bisa. Inilah ahli kitab. Contoh saya tidak mencontohkan orang lain. Contoh saya, kalau ini kubiarkan Pak, otomatis ning dodo kula sing muncul seneng dipujo orang lain. Akhirnya saya gila dengan pujaan orang karena saya merasa orang alim. Wes, akhirnya yahjubuhum biulumihim. Allah akan menutupi hati saya dengan ilmu tadi. Wes, ada lagi ahli ibadah yang disebut al-ubad. Saya rumah saya cedek Pak banget dengan masjid. Tiap saat dan waktu saya hadir pertama kali di masjid setiap waktu. Nyun sewu, satu sisi saya juga megang pondok, nggih maca kitab ning kono. Orang sekampung saya mengatakan saya ahli ibadah karena nggak pernah saya itu sobo kafe, nggak pernah. Memang faktanya nggak pernah saya. Sobo saya itu tiap hari tiap saat ada di masjid. Kalau tidak di masjid, di majelis taklim. Loh, orang lain mesti menilai saya ahli ibadah. Terus dalam hati saya merasa saya yang bisa melakukan itu. Berarti saya telah menyamakan diri saya pada Allah. Tapi nggak terasa saya. Loh, inilah yang disebut ahli kitab atau ahli ibadah. Mung wae hanya secara syariat dikatakan golongan musyrik, secara hakikat hati saya kemasukan syirik khafi, lembut banget. Pahit loh Pak, ini saya sampaikan, tapi ini wahyu Allah, harus saya sampaikan. Makanya mengapa saya lebih sering menghitopkan diri saya aja, biar tidak ada yang tersinggung. Makanya asli nih ngoten enak beto wayang Pak. Dalang iki lho ya, wis enak iku. Masalahnya apa sing dicontohno iki wayange. Jadi wayang jenenge si A si B si C. Enak, aman. Tapi posisi seperti saya harus katakan sepahit apapun itu. Jadi ahli kitab contohnya saya tadi loh Pak Bu. Apa sebab saya kok selalu merasa beriman kalau saya yang melakukan? Karena saya merasa jauh terhadap Allah. Mengapa jauh? Karena saya termasuk anak buah iblis. Ngaten lho iku, anak buah nafsu. Ini tetap saya sampaikan urusan wis ojo oleh ngaji alhamdulillah. Ya niku sing kula goleki kok. Memange diringanno berarti kula diringanno. Tapi sing jelas saya tidak punya maksud apa-apa, Pak. Cuman satu maksud saya, supaya jenengan iki cegak lari di tempat aja. Tentang belajar ilmu, belajar praktek, tidak hanya praktek secara jasmaniah saja, biar juga praktek secara rohani. Sebab besok jenengan ketika meninggal sing kembali kepada Allah rohaniah. Jasmaniah sampai kali kulo dari tanah kembali ke tanah. Ini kalau jenengan sadar, aku yakin berarti ini apa yang saya bawa terhadap oleh-oleh terhadap jenengan iki bentuk penyelamatan ruhaniah hati kita masing-masing. Ini kalau sadar,
Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Dari kegelapan kita akan menuju terang benderang manakala di dalam hati kita imannya hanya pada Allah. Tapi walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dzulumat. Justru kita masuk dalam kegelapan manakala isi di dalam hati kita imannya pada tauhid. Tauhid itu selain Allah berarti makhluk. Jadi Pak Bu, yaitu tadi ahli kitab adalah saya. Mekaten nggih? Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Derek tanglet Gus, kula Nurul Anwar badhe tanglet. Kula nek tilem kan nggih sedanten menungso nek tilem kan mboten saged ningali, mboten saged mendengarkan, tapi Allah lewat sukmah baru bisa melihat, bisa mendengar. Nah, terus orang awam kalau sukmanya keluar itu kan tidur Gus, kayak rasakan Gus. Kan orang alim mungkin secara boten tilem mungkin saged medal Gus. Terus pundi napa wonten ilmune, napa wonten carane saged nggih sukma niku saged napa niku nggih kados sing sampun saged kan Gus. Sampun ngaten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti bahwasanya di balik alam dohir ini ada alam gaib. Bukti ini. Ketika jenengan tidur, mata terpejam, apapun itu, terus jenengan di dalam tidur jenengan dimimpikan Allah bertemu si A, si B, si C. Kok bisa melihat padahal mata sampean terpejam? Itu menunjukkan bahwasanya di dalam alam tubuh kita itu ada alam gaib. Ada alam gaib. Andai kata kita mimpi dikejar anjing, mesti lari kita. Loh, mengapa kalau itu mimpi terus kita itu ketakutan terus lari? Ada yang mengatakan halusinasi. Lah ngoten nggih. Saya kurang sepaham kalau dikatakan halusinasi. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan tahu terhadap kita, sebetulnya di dalam jasmani kita ada rohani. Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, pikiran rohaniyahmu itu. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bapak tadi, apakah ada ilmunya? Walaupun kami tidak tidur, itu ruhaniyah atau roihan itu bisa melakukan seperti itu. Ada Pak, tapi jenengan jangan cari-cari. Tolong dengan umur kita tinggal berapa. Bukan perkaranya saya tidak mau buka, enggak. Itu namanya rogo sukmo. Kalau di dalam kitab Mambaul Hikmah ada. Tapi pertimbangkanlah, pikirkanlah dengan sedalam-dalamnya. Menurut hemat kami Pak, sisa umur kita ini
hanya satu tujuan kita yang harus kita fokuskan, mendekat dan bertemu Allah. Sebab lewat disitulah nanti akan ketemu ilmune itu. Makanya jangan jadikan tujuan ilmu itu untuk seperti itu. Jadikanlah ilmu itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Zikir itu, Pak, kalau boleh saya praktekkan ya. Kita ini jasakan di dunia, ya toh? Oke. Saya taruh ini langkah pertama. Sebelum langkah pertama itu langkah 0. Berarti sebelum 1 ada 0. 0 ini ditempati siapa? Ruh. Al-A'raf 172. Keadaan ruh sampai niku dulu sudah bertemu Allah. Berarti sudah ada alam kesucian. Fitrah niku, kefitrahan ruhaninya sudah pernah ngalami. Cara Nabi Adam pernah di surga. Lah gitu. Sebelum beliau ada di dunia loh Pak ya. Jenengan kali kula nggih sami, ruhaninya itu di alam surga. Ning singgasarane Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Loh, ini kan bentuk kalau jenengan pernah bertemu Allah. Al-A'raf 172. Ini berarti langkah kosong. Artinya kosong. Jiwa ruhani yang jenengan belum terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Setelah itu kita melangkah pertama, alam dunia ini kita dilahirkan. Ruh itu sudah berjanji sebelum ke dunia itu sudah berjanji pada Allah yang berupa tidak akan menyembah, tidak akan jenengan bercinta, tidak akan ruh ini, jiwa ini menyembah selain daripada Allah. Akhirnya sampai jawab, bala, betulkah aku Tuhanmu? Besok tetap menyembah padaku, bercinta padaku. Jenengan jawab, bala, nggih. Baru wanafahtu, kata Allah, kutiupkan sampai dilahirno ning dunya. Ini saya bicara di luar yang murhek, di luar yang belum balik. Nek kalau belum balik niki fitrah kasihan ruhaniyahnya fitrah pada Allah. Jenengan kali kula sing wis dewasa niki lho. Jenengan kali kula yang sudah punya anak, punya istri, inilah kita. Dalam langkah pertama berarti ruhaniyah posisi ning alam dunya. Ingin makan, kerja. Lah ngoten nggih? Waktu dulu sampai ning kandungan nggak pakai kerja, nggak pakai apa. Anak kecil-kecil gini, Bu minta ngini, datang sendiri. Anak kecil nggak mungkin. Terus apa kebutuhan dia kerja. Masa-masa surga. Kita masa di dunia ini, Pak. Perintahnya gini, ruh, berjalanlah satu langkah lagi, langkah yang kedua. Sebab langkah yang kedua itu adalah alam akhirat. Walaupun jasmaniahmu ada di langkah pertama, melangkahlah ruh itu ke langkah kedua, yaitu alam akhirat. Inilah Pak yang dimaksud Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menteladankan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Ruh ada, harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Lah bisanya ruh ini, hati itu ada keinginan tersebut apa?
terimalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Jikalau ruh kepingin bisa masuk langkah kedua alam akhirat, ruh pertama harus menerima risalah baginda Rasul, risalah seluruh nabi dan rasul. Yang terakhir adalah ta'alimat tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi maksud dinil haq iku bil huda wa dinil haq. Din iku agama, hak ai dinut tauhid iku maksudnya gitu. Agama sing lurus, agama sing bener iku ya iku agama sing didik tentang tauhid. Tauhid iku ilmu sing kanggo didik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan dateng Gusti Allah. Niki langkah pertama wajib ini diterima. Akhirnya dibahaskan tentang zikir dan lain sebagainya. Sehingga saya ini Mbak menyampaikan sistem aja, muter-muter ilmu. Masih sebatas ilmu, teori. Untuk betul-betul jenengan iku bisa ruh tinggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat. Langkah kedua, jenengan wajib melakukan kholwat. Praktek dzikir wau lho Pak, niku namine kholwat. Jenengan belajar untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, itu disebut kholwat. Dalam keadaan dan posisi apapun itu namanya kholwat. Langkah yang seperti inilah nanti akan bisa untuk sampai ruhaniyah iki tinggalkan jasmaniyah, masuk ke alam akhirat. Lah, terjadinya itu nanti bagaimana? Itu urusan Allah. Sebab ada kalanya ketika jenengan kholwat sholat, kholwat dzikir dengan duduk, jenengan iki diperlihatkan Allah alam kasab terkait proses keluarnya ruh. Akhirnya sampai tahu, melihat. Orang lain tidak melihat, tapi sampai diperlihatkan Allah. Gini itu kadang ada yang takut Pak. Takut pikirane engko nek isok balik. Nek gak isok balik, bagaimana anakku, bagaimana istriku, suamiku dan sebagainya. Pak Bu, jenengan iki sudah dikatakan disebut salik. Siapa salik? Seseorang yang Allah perjalankan mendekat dan bertemu Allah. Jenengan gak usah wedi. Ati sampean iku oleh wedi sebab didorong nafsu, digoda, dikongkon balik. Niku nafsu. Padahal miturut fungsi dzikir sirul asrar bahwasanya semua yang memperjalankan adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail, termasuk Rasulullah. Mi'rajnya itu Allah yang memperjalankan. Bukan berangkat sendiri. Subhana maha suci sapa Allah. Alladzi kang asra kang nglakokake sapa ladi bi 'abdihi kelawan kawulane kawulane Allah alladzi rupane Muhammad ibnu Abdillah. Berarti Kanjeng Nabi mboten mi'raj sendiri, tapi diperjalankan dening Allah. Diturut ayat itu loh, Al-Isra ayat 1. Lah, saran saya, oke lah jenengan itu ada keinginan, kemauan bagaimana caranya jiwaku bisa keluar atau sukmaku bisa keluar seperti orang-orang
yang sudah ngerogo sukmo tidak hanya di posisi dalam keadaan duduk bagaimanapun, nek menurut kula jangan pernah jenengan ngaji tentang tauhid dan praktek ngelmunya disebut kholwat ini punya maksud jenengan itu seperti itu, jangan. Karena ini ranah Allah, wilayah Allah sudah. Jenengan kali kula cuman diperintahkan untuk berzikir. Urusan nanti jadinya dalam perjalanan bagaimana, Allah udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Makanya untuk tawakal, untuk menyerahkan diri bisa dengan benar kalau jenengan ini sudah memegang zikir yang kumaksud itu, baru sakit Pak. Kalau tidak ini susah. Ingat, ada makalah di dalam kitab hikam, bila mana Anda ingin natijahnya itu benar, bidayahnya kudu benar. Artinya jikalau jenengan menginginkan suatu keinginan itu sukses benar, maka jenengan awalnya bidayah itu kudu benar. Artinya apa? Wis, sekarang saya tidak membicarakan tentang keinginan selain Allah, enggak, khusus keinginan terhadap bertemu Allah. Ini si salik, disebut salik, punya keinginan dalam hatinya untuk bertemu Allah. Bidayae iki sampai dandani dulu. Ketika Solo tawakal tu Allah, wajib gitu Pak. Serahkan semuanya apa Solo sampai iki terhadap Allah. Artinya tondo-tondo kalau sampai iki tawakal, ati sampean wis gak ngendel-ngendelno suluk sampean, wirid sampean ndak, krono sampean kali kula sudah melepaskan, nggak bisa suluk sendiri, nggak bisa dzikir sendiri pun sampean serahno semua, olehnya bisa suluk, olehnya bisa dzikir, itu sebab sumbere sangka Gusti. Loh, benar ini masih ada dua, tapi seiring berjalannya waktu cahaya makrifat itu mesti Allah nyalakan. Akhirnya jenengan tadi rumongso dzikir sebab didzikirno Allah iku hilang, fana ini. Akhirnya jadilah ahad, sehingga keakuan sampan kali kula sebagai makhluk yang digerakkan itu semuanya akan tiada. Berarti yang berlaku hanya Allah. Di dalam Al-Quran inilah yang dimaksud puncak wahyu tauhid, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kalau kita di posisi salik kan ada aku, ada ana, ada ana, ada anta. Ana, aku makhluk yang digerakkan. Anta Allah. Berarti mau ngeluru. Tapi ini belum sempurna. Makanya salik ini mengapa disuruh bidayahnya itu kudu benar, melepaskan semua keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, bisa dzikir, bisa kholwat, lepas. Kalau bidayahnya awal ini sudah benar, maka natijah itu mesti benar, atau nihayah. Ada yang mengatakan nihayah, akhir dari sebuah perjalanan itu mesti benar. Artinya wusul itu mesti terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terus ngelmu sing sampean maksud iku ada, ya iku dzikir, tapi jangan diartikan untuk bisa ngrogo sukmo. Cukup satu aja kita, satu titik.
mendekat dan bertemu Allah. Urusan itu nanti, ini termasuk kasaf. Urusan kasaf ini nanti dibukakan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena semuanya ini adalah wilayah Allah. Kita cukup diperintahkan berzikir. Mekaten. Ganti ibu mungkin ada ibu sana mungkin. Monggo. Ibu ada yang ngacung, bapak ada yang ngacung, terserah pundi yang diparingke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, saya mau tanya, zikir apa yang bisa cepat menembus untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Apa la ilaha illallah, apa Allah yang terbaik itu Gus? Mohon ya Gus, terima. Nggih. Zikir apa yang bisa menjadikan suluk jenengan iki bisa lekas bertemu Allah? Tolong dibuka dalam Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab ayat 41. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang yang sudah beriman. Tidak ya ayyuhal muslimun, juga tidak ya ayyuhan nas. Udhkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan sak temene dzikir, kathiron. Udhkurullaha dzikron kathiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya ingat. Di situ ada kalimat dzikron. Dzikron. Di depan ada fi'il amar. Berupa apa? Uzkuru. Ini perintah. Menurut kami perintah itu wajib dilaksanakan. Al-imtithalul awamir. Mana perkara yang diperintah Allah wajib kita lakukan. Tapi mengapa di belakangnya itu ada dzikron sebagai kedudukan maf'ul mutlak? Padahal sudah diperintah nih. Inilah Pak, menurut kami ini perintah Allah yang tidak main-main. Mengapa alasannya Allah memerintahkan? Karena keadaan ruhaninya kita itu terbelenggu oleh nafsu. Dalam keadaan gelap. Ini kalau sadar. Pertanyaan ibu, zikir yang manakah yang dengan bisa cepat untuk bisa membedah alam akhirat atau bertemu Allah? Padahal banyak ayat petunjuk-petunjuk
tentang bertemu terhadap Allah tadi seperti surat Al-Kahfi ayat 110, fal ya'mal amalan solihan, amalan solihan yang bagaimana, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyamakan sesuatu pada Allah dalam diri kita. Itu bagaimana? Bicara tentang zikir, Pak, miturut versi Quran tauhid wonten sekawan. Wonten sekawan. Iki mampu seelali aku. Ya. Oh, tambah. Begini. Iki mungkin dicoba jalai. Oh, tambah gede. Amin. Kok dados sing ngeten? Ngapunten nggih. Oh, prasaku wonten mriki kok nggih. Oh, niku. Kembali. Baik. Oh, nggih. Nggih. Ngene iki kudu ahline ya, Man. Gitu ya. Iki bab ilmu loh, contoh didik ngene loh. Berhubung kita tidak bertauhid, tidak berilmu, gak iso sholat dengan benar. Kudu belajar ngelmune dulu. Nggih, oh niku. Halo. Itu menulis. Oke. Mari dong. Pertama kita disuguhkan Allah zikir ing dalam golongan syariah. Dikiri itu adalah disebut dikir jahar. Rupanya dikir jahar la ilaha illallah. Niki wonten surat Muhammad kalau nggak salah. Naik satu tingkat lagi di dalam thariqah. Kita disebut dzikir sirri. Rupane la ilaha illa huwa. Huwa iki sifat sebagai wasilah. Allah itu isim nama. Satu langkah lagi hakikat. Kita mengenal dzikir sirul asror. Rupane tauhide la ilaha illa anta. Anta ini sudah tidak bahas sifat, bahkan nama tidak. Karena anta sudah di depan. Berarti Allah sudah terasa dekat. Jadi sudah enggak ngucap nama, enggak ngucap sifat. Mimpa di ulama ahli tasawuf mengatakan bila suwarin wa kalamin walafdin.
Itulah dzikir yang tidak menyebut nama atau berkalam atau bersuara. Sudah tidak. Makanya disebut sirrul asror, itu di situ. Kalau kita masih mengatakan dzikir sir, itu berarti hati masih mengucap nama Allah, 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 Allah dalam hati terus, Allah, Allah. Kadang-kadang jikalau ini sudah sampai terbiasanya bunyi sendiri, sampai dengar, jenengan lu mendengarkan kalau napas itu berbunyi Allah, jantung berbunyi Allah, semua. Bahkan kadang-kadang di luar diri jenengan seluruh alam ini berzikir, dengar jenengan. Lah bukan ini yang dimaksud, yang ditanyakan ibu, mana dzikir yang dimaksud bisa untuk lekas cepat menuju datang Allah alias membedah rahasia alam akhirat. Bapak Ibu, kita kan sering dengar di istighosahan fatayat Miftahul Jannah la ilaha illallah. Lah ngaten nggih? Niku pun diucap tok. Sebab itu jenengan sadar atau tidak, sebelum munculnya la ilaha illallah wonten fa'lam annahu. Fa'lam annahu artinya ngertenono, fahamono opo arti di dalam la ilaha illallah. La ilaha iki piye maksude, illallah iki piye maksude, kudu dipahami riyen sebelum mengucap la ilaha illallah. Umpama sing dimaksud iku diucap tok enak Pak Bu, arek SD saged jawab pitakone malaikat mungkar nakir, merebuka sapa jenenge pangeranmu, jawab Allahu Rabbi. Nek cara bilisan fakot gampang Pak, apa maneh apalagi sebelum kita tinggal Pak Mudin nalkin bocorno jawaban. Loh iki urusan rohania. Nek urusan rohania yang menghadap pada Allah, berarti surat Al-Kahfi ayat 110, falyakmal amalan solihan, iku perilaku rohaniah, duduk bukan perilaku jasmania. Lah inilah yang tidak lepas dari zikir. Falyakmal amalan solihan di situ Pak. Pertanyaan ibu, mana zikir yang cepat yang bisa menghadap dan bertemu Allah? Prosesnya, ini proses. Aku nek gak ngomong proses engko dipendeli ya mbak tak aku sirin. Suwe-suwe yo rada pahami. Lah, makanya belajar itu penting. Tapi jenengan belajar itu kudu wong sing ngerti. Wong awak de belajar menyang wong sing ora ngerti, ya tambah kesus, ya podo gak ngerti ini. Akhirnya jadinya gitu lah ngoten Pak nggih. Awe dalan sira menyang wong sing wuta. Lah sing dikongkon awe dalan ya sing gak wuta. Tuntunan wong sing wuta, berarti sing nuntun harus tidak buta. Istilah bahasa, nek awak dhewe atine wuta, wis golek tulung menyang wong sing atine gak wuta. Nek tujuane iku nuju nang Gusti Allah. Makanya disebut mursyid iku Pak, wajib makrifat dulu. Wajib niku. Masalah mursyid niku nggawa wong ribuan.
Tidak hanya satusan, ribuan. Bagaimana mungkin semuanya akan bisa sampai pada Allah? Umpama kula mursite ku wuta nang Gusti Allah, ya ora iso. Ibarate logika, kula niki supir bis, isine jero bis niku wong 100. Tapi mripat kula wuta, mboten nyusup nang jurang apa? Iku pasti penumpangnya ya wis gak ketok. Ya ta? Sing jenenge supir ya padha gak ketoke. Kula nyekel bis, penumpang kula mesti kesasar-sasar pun. Masalahnya kula nggih kesasar. Pun kita lanjut. Di dalam dzikir sirul asrar niku Bapak Ibu ada 3 tahap. Satu disebut su'aul basirah. Apa? Rasa. Rasa ini kalau Kanjeng Nabi dawuh imanul haq wa huwa al-ihsan. Tarkib al-ihsan definisi anta budallaha ka'annaka lahu tara. Fa ilam takun, apabila jenengan menyembah seakan-akan jenengan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Apabila tidak, Anda harus merasa, meyakini kalau jenengan ini selalu dilihat oleh Allah, selalu digerakkan oleh Allah. Itu minimal, itu proses awal. Berarti jenengan proses awal wajib di dalam hati merasa digerakkan oleh Allah dalam hal apapun. Iku su'aul basirah. Ini cara makom namanya makom muraqabah. Makome muraqabah. Makom di mana Allah terasa dekat tapi masih ada jarak. Dan ini proses sisalik. Masih ada 2. Seiring berjalannya waktu jenengan berzikir terus, maka Allah akan menarik jenengan di pos yang kedua adalah ainul basirah. Apa ainul basirah? Cahaya nur makrifat iku Allah nyalakan. Sing tujuane untuk membinasakan perkara loro tadi. La ibsar wa mubsar. Jenengan tadi yang merasa digerakkan Allah itu hilang. Keakuan diri kita, ego, itu Allah hilangkan. Ini yang disebut masuk dalam alam fana. Alam di mana hati sampean sudah tidak ada wujud sampean. Miturut pandangan meripat hati sampean, selain Allah itu wujudnya sudah nggak ada. Yang ada cuman wujudnya Allah itu sendiri hidup. Berarti yang melihat dan yang dilihat, yang bergerak dan yang menggerakkan pelakunya tunggal. Quran menjawab, ana innani anallah, sesungguhnya aku iki adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Manakala itu sudah di ainul basirah, terakhir mesti sampai ditetapkan hakul basirah. Iki alam makrifat. Udah Pak, proses telu iku urusane Gusti Allah. Sing penting jenengan bagaimana mungkin, bagaimana sejauh mana zikir itu nancep ning ati terus. Ingat, Allah pesankan terhadap kita dalam surah Al-Baqarah 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kalau kamu sudah mendapatkan akses dariku untuk bertemu aku, maka jangan pernah itu kau lepaskan. Pegang teguh taliku. Tali Allah itu tadi, dzikir tadi.
Kalau jenengan bertanya bagaimana caranya untuk cepat lekas bertemu Allah, zikir apa? Ya jenengan kudu takok Gusti Allah. Wong sing duwe hak iku Gusti Allah. Cuman nek ngomong sistem teori gini ki. Sistem teorinya di sini. Sampai kudu berzikir iku terus menerus, tapi masalah ketemu itu hak prerogatif Allah. Disinilah yang terakhir yang ku maksud. Setelah hakul basirah ma'rifat ini muncullah yang terakhir hakikat muncul namanya ma'rifat, dikiri namanya fana udzikri, tauhid la ilaha illa ana. Pun telas pun nek wis kaya ngene monggo sedo ora apa-apa. Tapi nek durung tekan kene qad khosira, apalagi qad khosiral ladina kadzdzabu biliqaillah. Siapapun yang mendustakan pertemuan terhadap Allah di dunia ini, kalau dia sudah meninggal, qad khosira, sungguh celaka rohaniah ini. Udah. Ini peringatan Allah. Makanya mengapa saya harus berani menyampaikan walaupun pahit kurasa. Sebab Rasulullah juga menyampaikan. Kalau ada makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan tentang tauhid ini, terus bukti kalau ada ayat ini apakah kurang cukup? Kalau Rasulullah juga menyampaikan, menurut kami kalau Rasulullah tidak menyampaikan, nggak mungkin wahyu ini sampai terhadap kita. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada kalimat-kalimat ini, saya percaya Pak, kalau makalah mengatakan Rasulullah nggak pernah menyampaikan hukum hakikat makrifat atau tauhid menuju makrifat, hanya syariat saja, saya percaya. Terus adanya iki, apa kita kurang percaya? Apa mungkin ini ditambah-tambahi? Pak nyun sewu, Quran itu bagi umat Islam ditaruh hukum yang paling tinggi. Ini munculnya dari Quran. Setelah itu as-sunnah untuk umat Islam ya. Setelah itu ijma' qiyas. Lah munculnya ini ada di dalam Quran. Masa sih ini sih kurang percaya umat manusia? Wis wallahu alam. Itu bukan urusan saya. Urusan saya wajib menyampaikan ini. Urusan saya dibenci oleh umat Indonesia misalnya ya, lebih baik daripada aku dibenci Allah dengan bentuk saya khianat dari tabligh ini. Nggih ngapunten Kang Kathah. Kalau dihitung-hitung Pak, nggih, cara umpama dihitung-hitung bek murtabek, lah nyapa sih kula niki golek perkara. Lah ngoten nggih. Turu po ning omah. Lah ngoten nggih. Padahal urusan tauhid iki urusan yang paling riskan di tengah-tengah umat Islam khususnya. Sebab banyak yang mengatakan dzalika dhalalah, iku sesat ajaran iku. Ada yang mengatakan gitu, dan itu ahli kitab. Dan itu ahli kitab. Kok bisa saya katakan? Iya, saya pernah ngalami sendiri, bermuhadatsah, berdialog seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, nek syariatmu iku belum teteh, kui nek ngaji babakan hakikat tauhid gendeng awakmu. Ada yang mengatakan gitu. Ya sudah, itu haknya beliau-beliau Pak ya, tidak bisa kita salahkan. Tapi aku juga punya hak untuk menyampaikan pendapat. Ya ini tadi pendapat saya. Menungso iku gak cukup mikir urusan jasmani. Menungso iku harus juga mikir perjalanan rohani. Disebut menungso gak mungkin mung jasad saja, tetapi juga ruh. Dengan bukti
jenengan tidur, itu nanti ada terjadi sesuatu kejadian mimpi, berarti menunjukkan itu adalah alam gaib, berarti menunjukkan dalam diri ada ruh. Ya sudah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi Bu, jadi nek menurut sistem dzikir sirul asror inilah untuk mencapai fanaud dzikri, dan urusan prosesnya ya udah saya katakan tadi. Perlu diketahui yang lebih penting, urusan ketemu iku wilayahe Gusti Allah. Pun kula mboten saged untuk mengatakan, oh meneh ketemu kamu. Oh mboten. Itu urusan Allah. Kami itu hanya urusane nuduhne sistem, jenengan budalo dhewe. Ngaten dah. Nggih. Ada lagi Bu. Ibu dulu. Mboten enten? Ada. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum Guson. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mau tanya mengenai bagaimana ciri orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Kemudian yang kedua, bisakah orang-orang yang seperti kita ini bisa mencapai ilmu makrifat tersebut? Begitu aja. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri orang itu hatinya sudah makrifat Allah? Man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Sederhana aja Bu. Pertama, yang disebut kenal dirinya, tahu dirinya, pada aslinya jenengan kali kula sebagai makhluk itu tidak ada, tidak punya sifat wujud, bahkan sifatnya adam, tidak ada. Artinya la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda pertama, ketika jenengan ini berdiri di zona ada, jenengan akan ketiadaan diri jenengan. Bingung mboten? Sewang suli melih, ketika jenengan berdiri di alam yang ada, jenengan telah ketiadaan keadaan jenengan, kewujudan jenengan. La yarawna li anfusihim syai'an. Contoh. Umpama jenengan sholat, umpama jenengan aktivitas apapun, di dalam hati jenengan itu sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Iman yang muncul bukan jenengan, karena jenengan sudah ketiadaan. Berarti pun fana. Tiga. Satu. Dua. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Iman yang muncul, rasa sing muncul iku ihsan. Bagaimana ihsan? Yusyahid, rasa sing muncul, persaksian sing muncul, annal fa'ila, sak temene sing agawe, yang melakukan, yang wujud, wa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Tondo yang kedua, berarti rasa sing muncul dalam ati sampean iku sedaya iku mung wujude Gusti Allah. Hal ini
bisa terjadi dalam hati sampean hanya berzikir untuk mencapai derajat yang seperti ini. Tondo sing nomor 3, tatmainnul qulub. Api sampean niku bahagia. Coro indah nggak bisa dibayangkan dengan sesuatu apapun keindahan itu. Apapun indahnya dunia, nggak ada yang menyerupai keindahan yang sampai lihat. Umpama indah. At-Taud ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mengapa hatinya selalu damai, selalu bahagia, sekalipun dalam kondisi jasmani, ekonomi kurang baik. Bidzikrillah, sebab atine eling dateng Gusti Allah. Terus ditegaskan ayat berikutnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikirlah menjadikan hatimu tenang. Zikir yang bagaimana? Loh, ini gak dijelasno ning syariat, memang kelasnya dewe-dewe. Akhir dijawab ning hakikat, dzikron katsiron. Sejatine zikir eling adalah ketemu wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir tanpa ngucap, tanpa nama, hanya rasa, terus manjing ke ainul basirah, manjing ke fana, lalu manjing ke makrifat atau hakul basirah. Akhir disebut la ilaha illa ana. Kedua, apakah bisa kami orang awam itu mencapai hal itu? Pasti bisa. Sebab tentang masalah perjalanan bisa ke Allah itu Allah memakai kalimah nakiroh ning Quran, tidak memakai kalimah atau isim makrifat. Mboten, isim nakiroh. Nakiroh itu umum, sampeyan tingalilah. Khusus Kanjeng Nabi lah sampeyan ndamel nakiroh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Le nakiroh menunjukkan apa? Umum. Artinya siapapun bisa. Cuman pertanyaannya, hamba yang Allah kehendaki, nur makrifat itu akan Allah nyalakan hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Itu hamba yang Allah pilih. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Lo nakiroh maneh terhadap hamba yang Allah kehendaki. Cuman yang terpenting dalam pertanyaan ini, hamba siapa yang Allah kehendaki? Az-Zumar 18 Allah jawab, alladzina amanu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Kalau terhadap Nabiullah Adam ada di surah Al-Baqarah, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam isok balik nanggone alam akhirat lagi, Pak, setelah dia melanggar makan buah khuldi. Terus alasan itulah Allah mengusir ke dunia. Adam ditanya mau kembali enggak? Nggih, ono syarate apa? Nabi Adam wajib menerima kalimah. Kalimah iku wahyu. Wahyu iku pundi? Ya ilmu tauhid ini yang untuk ruhania. Berarti siapapun panjenengan, alladzina yastami'unal qaul, setelah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, terus ati iku condong beriman, fayattabi'una aksanahu, lalu melaksanakan kholwat dzikir iki, maka itulah yang Allah katakan sebagai hamba yang Allah pilih. Mboten sedaya tiyang, Pak. Kulo bisa membuktikan 26 tahun niku lho kulo ngaji bab niki. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan enggak percaya. Ya sudah, itu bukan urusanku.
Rasulullah disuruh menyampaikan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, aku tidak mengutus kamu kecuali basyiron wa nadhiran. Apa basyiron? Memberikan kabar yang beriman tadi. Wa nadhiran, memberikan peringatan terhadap yang tidak percaya. Jadi Kanjeng Nabi nggak ada kapasitas untuk memaksakan. Nggak boleh. Saya juga nggak boleh memaksakan orang untuk percaya, nggak boleh, karena semua orang punya hak masing-masing. Terus tak simpul nih, walladzina kafaru innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la ya sudah. Quran ini ngomong ngonon, Gusti Allah ngenas, kebanyakan nggak percaya, terus mau bilang apa kita? Kita maksakan diri, ya jelas tambah salah. Ya sudah, kalau sudah Allah mengenas, kebanyakan nggak percaya, tinggal kita ngelampai mawon. Berarti gak salah wis dinas Gusti Allah. Lah ngoten nggih? Ya semuanya ayat turun itu ada asbabun nuzul. Mengapa Gusti Allah kok mengenas lebih banyak tidak percaya? Karena manusia hatinya sudah diingatkan tapi tetap tidak percaya. Akhirnya apa? Khatamallahu ala dikunci sudah. Dikunci. Sama dengan kita. Mengapa Rasulullah diturunkan dan membawa dinu tauhid? Karena keadaan posisi ruhania kita itu sebabnya terjerumus di dalam jurang nafsu ini. Makanya di situ kan ada dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian kecil itu tadi bisa nerimo, tapi sebagian besar itu tidak mau nerimo. Ya sudah, kalau seperti itu mau bilang apa? Wis pokoknya dilakoni ngoten mawon. Nek cara kula tak sampekno urusan percaya gak percaya urusan dewi-dewi. Ingat, semuanya itu membawa konsekuensi masing-masing. Oke Bu, masih ada Ibu? Ada? Monggo. Ibu sudah 3 kali ini ya. Monggo. Monggo Bu. Assalamualaikum Ustaz. Matur suwun wektalipun. Saderengipun ngapunten Ustaz mengenai dzikir kala wau dalem tasik belajar nggih Ustaz. Masih terus belajar. Ngendikanipun jenengan melihat sesuatu jangan lihat makhluknya, lihat Allahnya ya. Terus saya belajar begitupun sakniki dalam lihat jenengan yang bicara itu Allah yang bicara. Terus lihat semua makhluk ini lihat Allahnya. Tapi nggih ngoten mau Ustaz. Apa berpegang teguh itu sering lupa gitu loh Ustaz. Terus pernah suatu ketika mau tidur, saya itu dzikir astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Terus dalam itu kados serwat ngonten Ustaz. Serwat, terus saya diperlihatkan oleh Allah. Dalam hati saya tanya, niku nopo? Ada yang jawab. Tapi saya tidak tahu siapa yang jawab. Katanya itu surga. Terus saya tanya lagi, niku nopo? Niku lo neraka. Niku nopo Ustadz? Ngapunten saderengipun Ustadz ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang sisalik ketika suluk khalwat. Saya katakan khalwat, sampean sudah mengerti dzikir sing kula maksud, terus jenengan lampahaken, jalankan setiap saat dan waktu dan kejadian apapun di depan kita. Terkadang
Si salik itu Allah tampakkan alam-alam kasaf, alam kasafah, termasuk surga. Itu kan makhluk toh Pak. Surga itu makhluk toh. Pahala itu makhluk toh. Semua makhluk, cuman aja posisinya ada di alam mukasafah. Kalau jenengan tanya apakah itu makhluk, terus dibalik semua itu pasti ada Allah. Lah inilah butuhe jenengan ketika saat Solo itu dibekali tentang wawasan dzikir sirul asror, supaya tidak mudah hati sampean kejebak dalam wujudnya makhluk. Oke, biar sampean cegak hanya merasakan wujudnya Allah secara batin, biar juga sampai nyatakno wujudnya Allah dohir. Tapi tolong ini nanti yang bagi yang tasik bingung jangan dipaksakan. Pun kalau tak nulis laksana ini biji kacang Bu nggih Pak, anggap aja itu biji kacang. Atau biji jagung boleh, kedelai juga boleh, terserah. Kalau di sini yang mahal duren aja lah. Nah. Ketika jenengan melihat bijinya, mata dohir bisa melihat. Tapi mata dohir disuruh untuk melihat di dalam biji itu ada hidup, nggak bisa. Karena tertutup oleh wujudnya bijinya. Tapi mata hati sampean pasti bisa melihat wujud hidup di situ yang disebut iman yang benar, yaitu ihsan. Ya rasa iku mau. Terus dibuktikan Pak secara dohir. Jenengan melihat pada seluruh alam ini ada Allah toh? Itu hanya dengan mata hati. Rasa tadi lewat rasa. Akhirnya aku yakin kabeh makhluk iki ada Allah hidup di situ, karena kalau nggak ada Allah hidup itu nggak mungkin makhluk itu bisa bergerak. Sebab yang menggerakkan makhluk semua adalah Allah. Oke, ini bentuk mata hati. Sekarang dinyatakan wujudnya urip secara dohir. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Tentang kewujudan Allah itu tidak hanya di batin, juga di lahir. Tidak hanya di awal, juga di akhir semua persoalan. Caranya ya nopo? Ngeten. Ibarat jagung, biji jagung ya tanduran rek. Jero lemah pendemen, digejek terus dilebokno. Biji iku terus diuruki meneh. Lah ngoten nggih. Wis, bahasa jenengan rohaniyah. Idfin wujudaka fi ardil humul. Wujud jenengan tenggelamkanlah kuburan di dalam bumi humul. Bingung Pak, apa bumi humul iki? Bumi kesunyian, yaitu kholwat. Nabi Yunus diuntal ikan besar, mboten kelihatan Nabi Yunus, kelihatan iwake. Berarti meniadakan keakuan diri ego sebagai manusia lewat kholwat, sistemik zikir. Iku cara untuk meniadakan wujud kita sebagai makhluk ego. Setelah itu dipendem, setelah biji kacang itu yang dipendam, akhirnya muncul gini Pak. Nanti sampean lihat ah. Nggih ya. Ini namanya pohon.
disebut pohon atau wit. Ketika itu muncul, tolong sampai padosi biji yang ada di dalam tanah yang kita taruh mana? Hilang. Jenengan nek kepingin isok kefanaan diri, holwato masuk oning alam kesunyian. Artinya lewat sistem dzikir sirul asror inilah untuk meniadakan keegoan kita sebagai manusia. Setelah itu akan nyata yang hak kebenaran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud dohiri Allah laksana seperti jagung itu, wite pohonnya. Berarti mana pohonnya? Ya wujute mafis samawati wa mafil ardi iki. Wujud dohiri Allah nyoto, hakul mubin, yaitu wujud dunia saisini. Makanya seluruh manusia satu pun tidak ada yang sama. Tidak ribuan, miliaran manusia, tetap tidak ada satupun yang kita pernah mikir mboten mengapa sidik jari manusia itu satupun gak ada yang pernah mikir ngoten sampean? Dibuka dalam sifat wajib Allah, salbiyah, wahdaniyah, sawiji, gak ada yang sama. Wis empun dipeksa lho niki. Tadi saya katakan nyata wujud dohire Allah adalah mafis samawati wa mafil ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Niki nek sampean trimo golongan kita yang masih ada di syariat mesti nodo iki wujude makhluk. Lah ngoten nggih. Lho makhluk wis gak ono kok iso wujud. Nek wis makhluke gak ono berarti wujude Gusti. Bingung nggih? Pak, niki cahaya Pak. Cahaya itu sangka setrum. Nggih? Sampeyan kepingin ningali setrum wujude ya cahaya ini. Sebab tanpa setrum nggak mungkin muncul cahaya. Tapi Allah dawuh, cahaya itu duduk wujudku, dunia saisine iku duduk wujudku. Gak bingung tah ngeten iki. Aku pingin dikenal oleh wong Sidoarjo wujudku jari Gusti Allah, tak lahirno wujudku. Rupa apa? Nurullah, disebut Nurullah. Wujudnya Nurullah dunia saisine iki. Tapi iku duduk wujudku. Dua makalah kaya bingung, tapi mboten saged bingung nek lamuno nggak ana wujud loro. Isoke gak ana wujud loro jenengan kudu kholwat. Wis niku jawabane. Nek cara babakan setrum ya ampun ditingali, jangan dilihat padange niki jempoken kabel niku sing ana setrume sampai langsung gak eling. Tapi yo aja dipraktekno Pak, jembok setrum iku minangka umpama seperti itu. Orang yang Allah tarik di dalam alam fana, dia tidak tahu dirinya. Ruhaniyah iki hati sudah tidak tahu dirinya makhluk, karena makhluk itu sudah difanakan Allah. Laksana apa? Orang tidur. Orang tidur tidak bermimpi, ujug-ujug, lho kok wis subuh. Lah ngoten nggih. Ditakoki, awak mang ngimpi apa? Mboten saged jawab. Awak mang kaya apa? Mboten saged jawab. Tapi nikmat sampean. Jadi Bu, jenengan jangan pesimis. Kita itu sebagai orang pasti bisa jikalau kita termasuk hamba yang Allah kehendaki. Dan juga tanda makrifat tadi gitu,
Sama, sudah kami jelaskan di depan. Jadi yang penting jenengan bagaimana sampai iki terus memegang zikir. Wis, bah orang lain ngerecek sampean aliran sing gak bener tak, wis ainu rekenju ngoten mawon. Sing penting ati sampean terus berdikit, nantilah jenengan akan paham sendiri, sebab jenengan akan dibimbing Allah sendiri nanti terkait masalah dua hal tadi. Pertama, wujudku iku tak nyatakno secara dohir rupa dunya, tapi wujudin dunya bukan wujudku. Engkau akan paham nanti tidak ada wujud dua, nggak ada. Kalau boleh saya tarik ilmu didik mawon, kalau makhluk itu sudah tidak ada, maka jangan disebut makhluk. Sekali lagi, kalau makhluk itu sudah fana, jangan disebut itu wujudnya makhluk. Wis tambah ngeluh maneh. Wis ditatapno tembok menae lho. Artinya tatapno tembok, sampean iki terus dikiriku ditekeni. Sebab hidup dalam diri jenengan itu lebih tahu keadaan jenengan. Dan aku yakin Allah itu tidak akan pernah menjerumuskan jenengan dalam jurang kesesatan. Ingat, jikalau Allah sudah memberikan hidayah pada satu hamba, satupun orang lain tidak akan pernah yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jikalau Allah menyesatkan satu hamba, satupun tidak ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk. Oke, cukup Ibu? Oke, Ibu 3 sudah, Bapak 3 ada tambahan? Bapak mungkin? Nganut panitia mawon kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tanya Gus mohon penjelasan. Yang satu, kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Yang kedua, Muhammad sekedap mboten patek jelas telinga kula. Kul huda hudallah, kul huda huda Muhammad. Nggih. Nomor kali Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Muhammad Arabun, Muhammad Rabbun. Arabun kali Muhammad Rabbun. Nomor 3, bagaimana sifatnya syariat seperti apa, sifatnya yang hakikat seperti apa, sifatnya tarekat seperti apa, sifatnya orang makrifat seperti apa, supaya kita tidak tulis ya Pak. Ini aku gak nutut nulis kula. Kalem-kalem mawon. Tentang sifat tadi. Ya, sifat syariat seperti apa? Sifat syariah. Ya. Terus sifatnya hakikat seperti apa? Nggih. Sifatnya torekoh seperti apa? Nggih. Sifatnya makrifat seperti apa? Ngoten nggih. Mohon penjelasan supaya enggak jatuh bangun sakit. Sampun? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kul huda hudallah. Bahasa kul itu kalau kita telisik dari ilmu nahwu adalah kata perintah. Yang diperintahkan siapa? Ini Quran apa senes Pak? Yang tanya tadi loh. Ini Quran apa senes? Halo? Senes, oke. Katakanlah makola. Ngoten mawon nggih. Katakan, mbuh sapa sing mengatakan iki? Nek cara Quran kula ngomong Muhammad, lah ngoten nah. Kul huda terkait masalah petunjuk. Iku hudallah. Petunjuke Allah. Pundi sih petunjuke Allah yang disebut petunjuk Allah? Kenek kula wastani khotir. Apapun itu bisikan,
sing mencondongkan ati sampan iki dateng pendekatan dan bertemu Allah, berarti yaitu kul hudallah. Lungguh di mana? Lungguh duduknya ini di asyhadu alla ilaha illallah. Niki berarti persaksian hanya pada wujudnya Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Ini berarti ranahnya ke syahadat hakikat. Yang kedua, kul huda Muhammad. Berarti iki hubungannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakanlah petunjuk ikut dari Muhammad. Berarti iki hukum syariat. Berarti syahadat yang kedua persaksian terhadap kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi adalah utusan, artinya apa? Seluruh makhluk iki Pak Bu isoe ngene ngunu sebab dikongkon Gusti Allah ngene lan dikongkon ngunu. Bahasa Rasulullah utusan jenengan iki diperintahkan. Boleh saya terjemahkan ini, jenengan gerak iki sebab digerakne Gusti. Berarti wujudnya makhluk jenengan iki sebagai Muhammad bisane gerak, isoe gerak sebab diperintahno Allah gerak. Inilah maksudnya kul huda Muhammad. Wes, satu. Yang nomor dua terkait masalah Muhammad Arab ngoten niku dan Muhammad Rob ngoten. Sik taben dong. Nek umpama tak tulis sampean cocok nang pertanyaan sampean. Muhammad ngarap ngene nggih. Kali Muhammad Rob ngene ya beneran maksud sampean. Oke. Arab iku lak wong Arab toh. Nah ngoten nggih. Apakah yang dimaksud itu Muhammad Arab? Iki piye? Istilah bahasa syahadata ini miturut syariat ya Muhammad ibnu Abdillah. Wis. Nek Rob Muhammad Rob niki berarti hakikate adalah Muhammad ini makhluk. Al-Kahfi ayat 110 tadi. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakanlah apa yang dikatakan kanjeng Nabi. Innama ana, sesungguhnya aku iku basyarun mithlukum, menungso padha mbek awakmu. Sik kanjeng Nabi ku menungso napa khalik? Menungso nggih? Jenengan menungso. Jadi secara hakikat makhluk siapapun ikut disebut Muhammad. Karena muncul saka dene Nur Muhammad, ada yang mengatakan Ahmad. Muncul jenengan ing dunya niki menungso sebab nyun sewu ruh tadi yang ditaruh Allah di jasad, ruh disebut Nur Muhammad yaiku wiji kang dumadi salebete urip. Terus ditaruh baru muncul jenengan disebut Ahmad utawa Muhammad, gak lanang gak wedok. Makhluk hakikate lumpur ditarik nang syariat. Nek tak sampean tarik nang syariat yo Ibnu Abdillah Rasulullah iku Arab sana. Nek Rob yo niku wau aslinya hakikat berarti sedaya makhluk iki adalah utusan Allah. Saya katakan utusan bisanya bergerak sebab diperintah Allah gerak. Meripat dikon ketip, makhluk Muhammad rupa meripat saged ketip ya sebab diketip nih Gusti diperintahnya Allah ketip. Ngoten lho. Ampun kerana syariat buat saged diterima niki mengke. Bon, itu yang kedua. Yang ketiga tentang
masalah sifat. Sifat yang ada di syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu bagaimana? Ngeten. Kita menerjemahkan syariat dulu. Adalah merupakan satu ilmu, sistem. Untuk apa? Untuk supaya jasmania sampean kali kula niki olehnya meninggalkan larangan, menjalankan perintah itu dengan benar. Makanya hukumnya wajib sampean iku belajar ilmu syariah. Sebab tujuannya kanggo ibadah jasmania itu dengan benar. Contoh, sholat. Secara syariat jasmani harus menjalankan hafidhu ala sholawah. Otomatis harus dipelajari ilmunya dulu. Ilmunya disebut syariah. Bagaimana caranya jenengan berwudu dengan benar? Bagaimana caranya jenengan sholat dengan benar? Sudah ditata di situ di dalam hukum syariah. Setelah hukum syariat ini jenengan pelajari, otomatis jenengan mendapatkan satu kepahaman, cahaya ilmu yang disebut kepahaman. Lah sipate untuk supaya jasmani iki taat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Wis iku ngelmune. Lah thariqah iku jalan. Lah jalan iki mana? Thariqah iku mana? Disebut thariqah adalah satu jalan atau fasilitas yang Allah siapkan sing tujuane tidak ada lain kecuali beribadah, menyembah. Berarti pundi? Thariqah iku salat. Nama salat iku thariqah. Nama aktivitas apapun kalau Kanjeng Nabi ibadah murni atau tidak murni itu semua disebut thariqah. Sing tujuane illa liya'budun, dipergunakan untuk menyembah kepada Allah. Akhirnya muncul hakikat. Apa sifatnya hakikat? Iku juga sistem ilmu sing khusus kanggo untuk mendidik ruhaniyah kita, supaya ruhaniyah kita ketika saat berjalan di thariqah tujuan itu supaya benar. Makanya hukumnya ngaji tauhid menurut kami wajib, supaya ruhaniyah ini nanti ketika menyembah itu dalam keadaan benar. Jadi sifatnya hakikat adalah mendidik ruhaniyah supaya bisa beribadah dengan benar. Sekarang aku tanya, umpama jenengan ini tidak berpikir, tidak memikirkan pendidikan ruhaniyah tentang tauhid, terus kita itu sholat, terus keadaan waktu sholat hati kita itu ingat Allah, ingat selain Allah, itu wis mesti loh Pak. Apakah sholat itu di mata Allah benar tah? Ayo dijawab ning atine dewe. Saya ulang, ketika kita tidak mau tentang hakikat satu pendidikan ilmu tauhid untuk meluruskan tujuan kita beribadah supaya bisa naik ke makrifat ketemu Allah. Umpomo awak dhewe ngunu terus sholat, terus waktu sholat hati kita dalam keadaan tidak baik saja, artinya teringat selain Allah, apakah itu tidak melanggar Al-Quran? Mpun dijawab ning lesan, ayo dijawab ning atine dewe. Sehingga mengapa harus dihadapkan tauhid ini Pak? Sehingga di dalam hakikat punya sifat. Apa sifatnya? Meluruskan jenengan kali kula supaya betul-betul mengesahkan Allah.
Kalau makrifat sifatnya namung situ apa? Jais, wenang. Karena Allah itu wenang lakoni ngene, wenang lakoni ngono wong Allah. Kalau hati sampean sudah ketiadaan selain Allah, berarti wenang itu terjadi. Lah wong sampel Pak wonge Pak. Wong fana iku kan wong lali. Wong lali iku wong lali saliyane Allah maksudnya. Wis gak ro bojone, wis gak ro liyane. Istilah bahasa mungkin disebut majedub ya. Wong jadab, wong gendeng nang Allah bisa dihukumi ta yo? Mboten saged ta? Lho, kok medekno ngono ngaji tauhid dadi wong gendeng. Ngeten lho, Pak. Gendenge ati menyang Gusti Allah. Sehingga perkara selain Allah difanakno Gusti Allah. Lah iki masane sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, iki urusannya Allah sudah. Kita nggak bisa masuk ke ranah itu ngatur-ngatur mbak sakit. Nek tak simpulno, syariat itu adalah kendaraan, tumpaan, thariqah adalah sebuah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat adalah sudah sampai pada tujuan. Semuanya membawa karakter sifat masing-masing. Sifatnya sepeda, ya mengantar sampean. Sifatnya thariqah jalan untuk menyambungkan sampai tujuan. Tujuan jalan itu akan benar manakala ada tujuan iki. Tujuannya ngaji, udah dibimbing sampai tekan mriki berarti sifatnya makrifat. Mana pertanyaan aku kalau sudah di sini sepeda sampean? Mana jalan-jalan sampean? Mana tujuan sampean? Ternyata makrifat iku nyatane hakikat. Nyatane hakikat, nyatane tujuan sampean adalah ngaji. Nyatane hakikat adalah makrifat ini. Saged dipaham Pak? Rada bingung nggih? Wis tetep teng mriku kula ngadong hidayah Allah. Masing ilmu dijelasno sak jelasi kaya apa nek hidayah Allah mbak mboten muncul, mboten mungkin kita akan paham mekaten. Nggih, panitia? Cukup. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini terkait pesan-pesan baginda Rasul yang sudah Allah jabarkan kanthi luas. Mungkin mudah-mudahan tetap apabila pada saat ini belum ada kefahaman, suatu saat Allah membuka pintu kefahaman di dalam hati kita sehingga menjadi ilmu ingkang manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Kulluhum ajmain syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.